Jadi satu hal yang perlu diingat di dalam dokumenter itu, data itu selalu berjalan, selalu berubah, selalu fluktuatif gitu ya. Tapi sudut pandang sineas sebagai sutradara dalam memilih konten, konteks dan teks gitu loh, itu harus jelas gitu. Kalau saya sebagai saya tidak bisa mengedukasi lewat karya saya berarti harus mengedukasi lewat akademis. Kalau bicara skupnya dokumenter gitu ya, jadi kalau bicara dokumenter sebagai media dalam menyampaikan pesan gitu ya, konteksnya adalah biasanya sesuatu hal yang realistik gitu ya. Jadi anggapan selama ini bahwa film dokumenter itu jadi secondnya di teman-teman sineas adalah dinomorduakan lah, selalu dianggap seperti itu. Padahal kalau bicara ke wilayah-wilayah di Indonesia gitu ya, utamanya di daerah-daerah gitu, saya kira dokumenter punya bargaining ya, punya positioning yang baik gitu loh. Jadi konten-konten yang dilahirkan oleh teman-teman dokumentaris gitu, utamanya yang tentang kearifan lokal, itu menjadi power gitu ya, menjadi power karena saya kira dalam proses bertahapan riset dalam membuat film itu justru dokumentasi itu yang paling penting gitu loh. Jadi akhirnya sebelum kita menuju ke misalnya sudah memang ingin produksi secara serius membuat dokumenter gitu ya. Nah, proses-proses itu sebenarnya kita sudah membuat film gitu loh. Membuat risetnya kecil-kecilan melalui dokumentasi kan gitu loh. Masalah popularitas sebenarnya bukan penilaiannya bukan populer atau tidak gitu ya. Cuman kita menilainya dari produk gitu ya, produk dokumenternya, produk akhirnya, filmnya tersebut gitu loh. Memang benar kondisinya adalah kenapa di daerah-daerah dokumenter belum dilihat sebagai media yang paling bisa mengungkapkan pesan secara langsung gitu ya. Misalnya masih terbiaskan oleh teman-teman di fiksi gitu, misalnya di fiksi. Nah, yang pertama yang menyebabkan hal seperti itu sebenarnya industri gitu, industri perfilmannya gitu. Ya kita lihat aja posisi sekarang dokumenter di FFI misal, ya itu skup yang Indonesia lah, itu belum punya kategori yang memang dia misalnya secara levelitasnya itu bisa disamakan gitu. Bukan sekedar kapitalis atau profit ya, tapi industri itu yang maksudnya adalah bagaimana tingkat apresiasi, bagaimana orang itu mudah menonton dokumenter. Bayangkan saja dokumenter kita bisa hitung pakai jari deh, yang pernah masuk bioskop itu berapa sih selama kurun waktu aja lah, kita jenjang 1 dekade ini bisa dihitung pakai jari gitu. Dokumenter apa yang pernah masuk ke ranah bioskop. Nah, itu salah satu industri bagaimana industri apresiasi. Menurut saya itu sih yang masih perlu ditinjau lagi. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi bagaimana kemudian setelah kita tahu petanya permasalahannya seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin salah satu cara ini belum terrealisasi sebenarnya gitu loh. Ketika industri itu yang di pusat itu sudah membentuk iklimnya sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan yang di daerah-daerah? Sebenarnya kawan-kawan yang notabene daerahnya sudah berkembang, maksudnya secara SDM, secara iklim perfilmannya seperti Jogja, Bandung, Jakarta, dan Bali misalnya. Nah, itu memulai dengan cara membangun sendiri iklimnya gitu ya, iklim. Bagaimana industri itu coba dibangun di daerah-daerah? Salah satunya mereka wilayahnya adalah ke festival. Itu secara iklim. Kemudian secara industrinya seperti apa? Nah, peran media-media lokal misalnya seperti stasiun TV lokal bisa menyiarkan mungkin ada satu segmen pembahasan. Ya, kita tahu dokumenter itu lekat banget sama jurnalistik, ada
konsep yang future segala macam, itu juga base-nya adalah base dokumenter gitu loh. Hanya dokumenter ranahnya mungkin ada ada isu-isu gitu ya, dalam tanda kutip isu-isu yang ingin dibicarakan oleh sutradara. Tapi untuk mengenalkan misalnya perlakuannya adalah bagaimana stasiun TV atau TV-TV lokal coba memutarkan film-film itu supaya pertama audiens itu kenal dekat gitu ya. Audiens sering melihat dulu, sering mendengar, sering menonton akhirnya. Terus kemudian bicara siapa yang berperan gitu ya di dalam itu gitu kan. Yang pasti teman-teman komunitas gitu ya pasti ya. Kalau saya bicara sih sebenarnya konsep ini konsep yang diterapkan oleh wilayah-wilayah ekonomi kreatif ya, namanya pentahelik. Ada 4 itu. Nah, orang 4 bagian ini yang sebenarnya saya punya potensi juga membangkitkan bagaimana film-film lokal atau film-film daerah punya power gitu. Pertama pentahelik itu ada 4 ABCGM. Ada akademisi A-nya, terus habis itu ada government gitu kan. Ada government, kemudian ada komunitas C-nya, lalu ada M-nya media gitu. Jadi empat hal ini yang sebenarnya bisa saling mendukung. Ketika teman-teman komunitas sudah mulai bergerak di C-nya, community-nya sudah jalan gitu, pentaheliknya. Nah, perlu dukungan sumber daya misalnya di wilayah infrastruktur. Infrastrukturnya siapa yang punya? Pemerintah. Gitu kan, harus ada peran pemerintah di situ untuk memfasilitasi teman-teman komunitas supaya dia bisa misalnya membuat pendistribusian sendiri. Itu peran pemerintah. Kemudian apa peran akademisi? Nah, akademisi di sini saya lihat mereka yang memiliki base data. Risetnya akan dipandu oleh teman-teman di akademisi. Dan yang terakhir itu media. Nah, media salah satunya tadi saya bilang bisa bekerja sama dengan teman-teman di wilayah penyiaran seperti itu, atau platform-platform baru yang saya kira sekarang media sudah berkembang jadi media digital kan gitu kan. Nah, saya kira 4 hal ini yang perlu sama-sama berkolaborasi lah gitu loh. Nggak bisa hanya komunitas yang sudah menggebu-gebu bikin SDM-nya sudah kebangun, terus kemudian karyanya sudah banyak gitu, terus kemudian tidak ada yang mempublish karena tidak bekerja sama dengan teman-teman media gitu loh. Nah, setelah itu pemerintahnya tidak support. Supportnya apa? Fasilitas misalnya, dipermudah dalam proses lokasi, perizinan. Itu hal yang paling sederhana lah dalam produksi kan gitu. Yang lebih besarnya misalnya membuat bioskop-bioskop mini. Nah, itu mungkin salah satunya. Kita membuat itu asosiasi dokumentaris Nusantara sebenarnya. Nah, itu mencoba mewadahi kawan-kawan yang di daerah supaya ada keterikatan, ada komunikasi lagi, bahwasannya di daerah juga sebenarnya membutuhkan yang pusat dan pusat juga membutuhkan daerah. Ketika dokumenter tadi dibilang banyak mengadopsi ke konten-konten lokal tersebut, orang pusat pun harus bekerja sama dengan yang di daerah. Nah, kadang ini yang masih terputus di wilayah dokumenter. Informasi dari berbagai daerah, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan kriminal. Saksikan setiap hari program berita kami, Sigar 7. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.
tadi sudah bicara sedikit tentang ADN. Jadi ADN itu mencoba menginisiasi ya teman-teman di daerah supaya kita punya solidaritas, kita punya satu rumah bersama gitu loh untuk membicarakan ke depannya dokumenter seperti apa kan gitu. Akhirnya terbentuklah hampir di seluruh kabupaten kota itu diminta untuk membentuk rumah ADN di masing-masing Korda. Nah, kebetulan saya dimandati dan diberi tanggung jawab oleh kawan-kawan di Lampung gitu untuk mengakomodir gitu ya sebagai lokomotifnya gitu. Jadi saya kira program-programnya hampir sama sebenarnya. Yang utamanya adalah kalau dari pusat kan programnya sebenarnya edukasi. Kemudian selanjutnya habis itu pendistribusian, produksi segala macam, produksi dokumenter, dan yang terakhir itu lebih ke sertifikasi profesi dokumenter seperti itu. Nah salah satu kegiatan sebenarnya yang program yang utamanya ya tadi itu ada edukasi. Sebenarnya karena di edukasi Lampung sendiri saya kira wilayah SDM-nya belum cukup mumpuni gitu ya dari segi pengetahuan produksi, pengetahuan tentang dokumenter itu sendiri gitu kan. Kemudian selain edukasi juga edukasi yang akhirnya outputnya adalah produksi gitu ya, menjadi sebuah produk karya film. Kalau dikaji lagi dalam proses edukasi, sebenarnya sudah ada bibit yang saya bilang tadi, karena di beberapa teman-teman di SMA di kabupaten kota di Lampung gitu pernah lolos kompetisi di Dirjen Kesejarahan tentang film dokumenter gitu ya. Berarti kan bibitnya sudah ada gitu kan. Hanya bagaimana penyebar luasannya. Nah, itu yang jadi PR bersama di daerah terutama di Lampung. Makanya di programnya teman-teman ADN Korda Lampung nanti salah satunya adalah lewat edukasi. Nah, formatnya seperti apa sih gitu ya? Formatnya lebih cenderung kita coba bikin seperti camp dalam satu waktu gitu ya. Walaupun masa pandemi ya kita mungkin agak terbatas geraknya, cuman di program camp dokumenter ini inginnya bicara tentang edukasi sampai pelatihan produksi gitu ya. Artinya nanti di daerah-daerah kita undang untuk ikut berpartisipasi dalam camp tersebut, kemudian kita buat salah satu produk pertama dulu supaya setelah mereka pulang lagi ke daerahnya, ke kabupaten kota, mereka bisa membagikan ilmunya, terutama ke teman-teman di wilayah daerah itu biasanya punya Pok Darwis, punya Karang Taruna. Nah, media film sangat bisa membantu gitu ya, terutama dokumenter mengangkat potensi daerah. Setelah kita sudah selesai ke wilayah edukasi, ada juga wilayah-wilayah pendistribusian yang saya tadi bilang gitu kan. Coba kita akan kerjasama dengan beberapa teman-teman media supaya di film tersebut minimal bisa mencari penontonnya gitu ya. Jadi bukan kalau di industri, di bioskop, orang nonton mencari film gitu loh. Film apa nih yang saya suka kan gitu kan. Jadi orang nonton berbondong-bondong ke bioskop, milih filmnya banyak. Nah, tapi dalam dokumenter saya kira lebih tepatnya bagaimana film itu mencari penontonnya, karena segmentasinya juga nggak semuanya bisa terima kan gitu. Jadi akhirnya itu yang mau saya bangun. Nah, yang terakhir tentang sertifikasi. Nah, di sertifikasi ini sudah mandat dari pusat gitu ketika kita bicara tentang keprofesian di dunia perfilman. Nah, di dokumenter sendiri itu sudah dilakukan sertifikasi pertama kali di akhir tahun kemarin 2020. Itu hampir ada 4 region, 4 kota, dan Sumatera salah satunya di Medan. Nah, itu sudah hampir ada 300 peserta sertifikasi dokumentaris. Nah, artinya apa? Harapannya adalah ketika kita menjadi seorang profesi gitu loh, dalam bidang apapun, secara legalitas kita sudah cukup mumpuni bahwa kita memang memiliki kompetensi gitu ya. Makanya ADN sangat intens sekali dengan program sertifikasi, karena harapannya di daerah-daerah bisa punya peran yang lebih besar gitu loh ketika
kegiatan produksi itu dilakukan di daerah tersebut. Kita nggak bisa mengandalkan orang Jakarta untuk terus hadir ke Lampung untuk menggarap film-film yang ada di Lampung. Tapi harusnya setelah disertifikasi di teman-teman daerah di Lampung, kita bisa menggarap sendiri film tersebut gitu loh, tanpa harus harus berpatokan ke teman-teman yang ada di pusat misalnya seperti itu. Dan di pusat cuma hanya memfasilitasi saja kebutuhannya, tapi SDM-nya ya tentunya harus di daerah di Lampung sendiri yang bisa memproduksinya. Nah, ini yang sebenarnya yang kemarin setelah saya mengikuti sertifikasi itu, ternyata ini sangat-sangat penting ketika kita memang mau terjun ke wilayah profesi tersebut gitu ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya tadi saya bilang, bagaimana teman-teman di Lampung punya legalitas, itu yang utama. Kedua, ketika ada proyek-proyek, semisal ada NGO yang dari luar negeri ingin mengangkat tentang kebudayaan, tentang konten-konten daerah, terutama di Lampung gitu. Nah, itulah peran dari sertifikasi gitu ya. Nah, kalau kita tidak secara profesi, misalnya saya memang tiap hari bekerja sebagai dokumentaris, bikin film gitu loh. Tapi secara legalitas, ketika kita bertemu dengan institusi, dengan stakeholder, dengan kelembagaan, tanpa adanya sertifikasi, kita tidak dianggap profesional. Nah, itu jadi peran-peran orang lagi ya, siapa saja sih yang sebenarnya yang membutuhkan, dan bagaimana sih kemudian sertifikasi itu fungsinya seperti itu ya. Kalau bicara tentang peran sertifikasi, tadi saya sudah bilang sedikit tentang sebagai seorang yang profesional dan kompeten di bidangnya gitu kan. Nah, selanjutnya adalah peran itu kemudian kalau untuk di daerah sendiri gitu ya, di Lampung khususnya gitu kan, keberterimaan teman-teman yang di wilayah industri kreatif, terutama saya bilang industri kreatif tidak hanya film kan gitu kan. Jadi skup kemampuan profesional itu pun ada penilaiannya ternyata, dan itu harus disadari betul oleh teman-teman. Sehebat apapun dan setenar apapun orang tersebut tidak akan bisa dinilai. Nah, itu fungsi utamanya, itu dinilai lewat ya salah satunya kompensasi tadi. Nah, peran yang harus dilakukan adalah ini ada hubungannya juga dengan stakeholder terkait gitu ya. Bagaimana di satu daerah, misalnya di Lampung nih, kita banyak nih teman-teman yang profesinya sebagai dokumenter kan gitu. Nah, ketika ada satu proyek misalnya dari kementerian ingin membuat sebuah film atau membuat konten tentang dokumenter tentang kearifan lokal Lampung, nah itu harus ada peran dari pemerintah lokal juga gitu loh, untuk membantu apa dalam mensertifikasi gitu. Jadi peran-peran pemerintah itu coba memfasilitasi, ya lebih tepatnya memfasilitasi bagaimana sih teman-teman yang pelaku industri kreatif, pelaku profesi dokumenter itu dapat mendapatkan sertifikat gitu loh. Yang Anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Virus corona COVID-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut langkah pencegahan virus corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah berpergian. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga dan jaga imunitas tubuh. Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami batuk, flu, dan demam di atas 38 derajat Celcius. Propolis mampu menekan pertumbuhan bakteri, virus, jamur, dan menjaga imunitas tubuh. Pemirsa sudah sedia 33 Green Propolis di rumah? Dapatkan 33 Green Propolis hanya di Shishop Home Shopping. Ingat pesan emak, tapi harus jaga jarak. Jawohan hami-hami dan ngumpul-ngumpul di lamban gawoh.
Dang sebegungan jama ulun bahi, dang salaman. Dang hedi-hedi jama ulun bahi, paling hedi jarak saya 1,5 meter. Jaga jakak sina, pohlu, sebab dapat kehindaran COVID-19 saya malik lewat droplet. Droplet dapat kuhu ancak mata, jama ihung, waktu jelma menghinyok atau ya cawa. Hamak pandai, jelma sina kena virus api mawat. Uli sina, ingat pesan emak, jaga jarak. Pakai masker, di luar lamban. Oke, mungkin ini agak cerita mundur sedikit gitu ya. Kenapa tadi bicara saya tertarik dengan hal-hal adat gitu kan, kebudayaan. Karena memang tidak dimungkiri saya juga lahir di wilayah, maksudnya orang tua saya juga pekerja seni gitu loh. Orang tua saya perupa, salah satu perupa di Lampung yang membuat produk souvenir dari patung gajah. Nah itu, mungkin itu yang membuat saya juga jadi seperti sampai saat ini gitu. Nah kenapa akhirnya saya cenderung ke wilayah dokumenter, ke film dan dokumenter gitu ya. Bagi saya sebenarnya film atau foto atau seni-seni yang lain itu sebenarnya media bagaimana menyampaikan sebuah pesan gitu kan. Kenapa sih kain-kain Lampung tidak setenar dengan kain-kain di wilayah lain? Misalnya ulos, batik, terus ada songket gitu kan. Nah sementara tapis sendiri memiliki ciri khas, memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah tapis itu dibuat dengan 2 teknik, di tenun dan di sulam. Nah cuman masalahnya adalah tapis tidak memiliki positioning yang bagus di nasional ya, kalah dengan motif-motif lain, kalah dengan kain-kain lain. Nah inilah coba saya angkat lagi, saya riset kemudian kenapa medianya jadi dokumenter gitu. Karena saya anggap penyampaian pesan yang paling bisa tepat sasaran, bisa langsung ke audiens itu adalah lewat audiovisual. Kenapa dan formatnya dokumenter? Karena saya ingin membangun realitas gitu loh, realitas yang terjadi dan apa sih fungsi-fungsi kain tapis, kemudian sistem pembuatannya, dan itu ternyata problematikanya yang saya dapatkan gitu. Jadi satu hal yang perlu diingat di dalam dokumenter itu, data itu selalu berjalan, selalu berubah, selalu fluktuatif gitu ya. Tapi sudut pandang sineas sebagai sutradara dalam memilih konteks dan teks gitu loh, itu harus jelas gitu loh. Subjektivitas si sutradara harus tahu gitu kan. Nah, kasusnya pada di tapis nih. 2012 sampai 2016 saya meriset sembari saya produksi gitu. Jadi dari 2012, 2013, 2014 itu tahap awal, itu saja kita sudah mulai produksi. Nah di tengah-tengah masa produksi itu bakal ada data-data baru lagi yang kita dapatkan, karena itu data akan selalu berkembang gitu. Nah itulah keunikan dan kejelian seorang dokumentaris, bagaimana mengelola data segitu banyak, input data yang masuk harus kita border gitu loh, harus kita kotakkan sesuai target dan tujuan konteks dan teks tadi yang saya bilang gitu loh. Makanya di dalam film dokumenter, terutama yang tapis ini, saya sampai gini ya, jadi di dalam film ini saya tidak ingin membatasi penonton untuk untuk punya opini, maksudnya menjustifikasi, bukan gitu loh. Bahwasannya film dokumenter tapis ini adalah sebagai stimulan. Bagaimana teman-teman nanti yang ketika menonton film itu gitu loh, memiliki opini sendiri gitu loh. Jadi bukan kayak film yang awal ada masalah, tengah ada konflik, ini selesai gitu, bukan. Bahkan di film tapis itu sempat dikembangkan menjadi film fiksi tapis juga gitu. Nah itu yang diharapkan sebenarnya seperti itu. Bahkan ditulis, bahkan
dalam format fotografi. Nah, ini yang sebenarnya tujuannya. Pengembangan media itu sangat penting untuk mendukung wacana yang dihadirkan gitu loh. Jadi kalau dokumenter harus selesai nih sampai di situ. Apakah bisa di formatnya bisa dirubah? Nah, justru itu yang saya minta gitu loh. Saya hanya memicu bagaimana teman-teman di Lampung untuk membuat format-format yang lain, walaupun mau format yang sama juga tidak masalah, karena base data dokumenter itu saya yakini bahwa itu akan berkembang terus. Bahwasannya kemarin saya menemukan data A, nanti di film lain ada data B dan C, nah itu saling melengkapi gitu, bukan harus dijustifikasi, tapi itu membuat opini. Kalau inspirasi di Indonesia sendiri itu saya lihat Mbak Nia Daniati ya. Salah satu dia pernah bikin tentang batik gitu kan. Kemudian tentang ulos juga pernah. Nah, itu salah satu sosok yang apa ya referensi lah, bukan inspirasi. Kalau inspirasi kan tokoh ya, siapa gitu kan. Kalau ini mereferensikan gitu sih. Referensi saya untuk kenapa saya angkat kenapa tenun, kenapa nggak tarian kan gitu kan. Ya problemnya yang saya bilang tadi di level bawah, di level permukaan mungkin orang di luar sekarang sudah tahu, oh tapis itu motifnya gini gitu, pucuk rebung atau apa. Tapi maknanya apa tahu nggak? Tapi bukan dari makna dulu deh, dari fungsinya untuk apa? Jangan-jangan nggak tahu nih. Orang saya kemarin pas produksi di satu daerah di lokasi di Lampung Utara, ada satu pengantin baru muda gitu loh. Saya tanya, itu tapisnya apa gitu? Nggak tahu karena dia beli. Itu masyarakat adatnya pun sampai kehilangan esensinya gitu loh. Karena tidak ada satupun literasi yang mau menuliskan, mau membuat ya film, mau mendokumentasikan dalam bentuk apapun gitu loh. Nah, dokumenter itu adalah ajang bagaimana kita mengumpulkan perca-percanya Lampung yang berbentuk puzzle ini, coba kita kaitkan satu sama lain. Karena mungkin ini ya, saya juga masuk ke dunia akademik seperti sekarang karena saya mengajar di kampus ITERA namanya. Saya anggap begini, saya pulang ke Lampung gitu ya, melihat kondisi teman-teman di industri kreatif di seni gitu, tingkat apresiasinya belum sebagus di daerah lain gitu ya. Nah, bagaimana membangun apresiasi yang baik? Menurut saya kalau kita hanya berjalan, kita ngotot nih sebagai seniman idealis, pokoknya pameran terus tiap hari, pokoknya bikin film tiap hari, tiap tahun bikin produksi film, bikin foto, bikin pameran, yang apresiasi nggak ada. Itu jadi problemnya di Lampung gitu. Nah, akhirnya saya berpikir kalau saya saya tidak bisa mengedukasi lewat karya saya berarti harus mengedukasi lewat akademis. Gitu. Jadi salah satunya saya masuk ke wilayah akademis, tujuannya adalah membangun apresiasi. Walaupun saya basic praktisi gitu ya, basis praktisi. Dan bagaimana dengan peran dokumenter selanjutnya? Saya bilang bahwa ranah-ranah dokumenter itu kan nggak hanya wilayahnya adalah melulu film, kan gitu. Jadi tingkat apresiasinya kita ambil dulu nih, intention terhadap filmnya itu kita ambil dulu, baru kita produksi yang banyak filmnya. Nah, salah satu caranya adalah lewat akademik gitu. Dengan saya masuk ke dalam institusi ini, saya harapkan nanti kita ada regenerasi lagi gitu loh. Tingkat apresiasi itu dimulai dari bibit-bibit baru yang kita ajarkan bagaimana sih mengapresiasi film, bagaimana mengapresiasi karya seni rupa, karya tari gitu. Makanya di salah satu peminatan dalam prodi DKV ini juga ada peminatan videografi. Salah satunya untuk itu, membangun lagi apresiasi masyarakat yang ada di Lampung khususnya. Karena saya kira di Lampung tingkat apresiasinya masih kurang, terutama untuk di film dan seni rupa ya. Mungkin seni tari sudah mulai membaik.